perekonomian Indonesia akan maju bila kapitalisme global yang menghalalkan riba dan menjual barang haram menjadi sistem perekonomian negara. Kata mereka, kemajuan teknologi dan kesejahteraan negara hanya bisa diraih bila menggunakan sistem hidup yang tanpa embel-embel agama, seperti di Amerika dan Eropa. Mengapa mereka selalu berpikir negatif terhadap agamanya sendiri? Mengapa umat Islam bersikap a priori terhadap Islam, lalu memilih dan memilah manakah dari ajaran Islam yang bisa dilaksanakan tanpa menyinggung rasa kemanusiaan masyarakat dan tidak dianggap radikal oleh orang kafir? Mereka mencoba merevisi ajaran Islam agar sesuai dengan semangat toleransi ala Barat dan tidak bertentangan dengan HAM versi imperialis. Inilah potret dan realitas sejarah tatkala kaum kafir dan musyrik menghadapi umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma wa ulaika humul mu'tadun. Kaum musyrik tidak mau memperhatikan hak ikatan kekerabatan dengan seorang mukmin sedikit pun, walaupun telah diadakan perjanjian. Mereka itu adalah orang-orang yang suka melanggar perjanjian. At-Taubah ayat 10. Pada masa awal Islam, orang-orang yang memeluk Islam amat dibenci oleh masyarakat Arab jahiliyah, bahkan diperangi dan diputus hubungan kekeluargaannya. Apabila dalam posisi kuat dan menang, orang-orang kafir dan musyrik selalu menindas orang Islam, memperlakukannya secara biadab dan tidak manusiawi. Dan setiap kali mengadakan perjanjian dengan orang Islam, pasti orang-orang kafir berkhianat dan melanggar perjanjian tersebut. Apakah potret sejarah masa lalu yang telah lama tenggelam dalam kegelapan, sebagaimana diinformasikan Al-Quran, hanya dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, Romawi maupun Persia? Ternyata tidak. Realitas sejarah kegelapan itu menginspirasi penguasa sekuler di masa modern ini. Pemusnahan biadab dan terkutuk yang dilakukan para penganut paganisme Buddha di Rohingya, Burma, terhadap penduduk minoritas Muslim merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Mereka tidak peduli dengan hubungan kemanusiaan sesama masyarakat Burma. Begitu pula perlakuan kaum Syiah yang bersekongkol dengan komunis di Suriah. Sedemikian biadabnya bahkan setan pun tidak akan bertindak sekejam itu. Tragedi kemanusiaan yang menimpa Mesir, penangkapan besar-besaran terhadap anggota Ikhwanul Muslimin pasca penggulingan kekuasaan Presiden Muhammad Mursi di Mesir 3 Juli 2013 adalah contoh warisan sejarah masa Fir'aun. Kekuasaan Mursi hanya bertahan kurang dari setahun. Mereka karena rongrongan dari pihak Kristen Koptik bersekongkol dengan militer yang didukung oleh Amerika dan Zionis. Padahal Muhammad Mursi menjadi presiden Mesir hasil pemilu demokratis. Terdapat kerjasama antara komunisme, talibisme, liberalisme, paganisme dengan penguasa-penguasa sekuler yang sedang melakukan pemusnahan terhadap gerakan Islam. Mereka saling membantu berupa uluran tangan, persahabatan, dan dana untuk mengkhianati perjanjian yang disepakati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa sesungguhnya yang terjadi pada masyarakat kita? Setiap tahun tidak kurang dari 200.000 orang berangkat naik haji ke Baitullah, Makkah Al-Mukarramah. Mereka yang masih memiliki akal sehat dan tentu bertanya-tanya, mengapa semakin banyak manusia Indonesia pergi menunaikan ibadah haji? Baik rakyat maupun kalangan pejabat, ternyata belum berpengaruh positif bagi perbaikan dan peningkatan kehidupan sosial di negeri ini. Al-Quranul Karim memberikan jawaban yang mencengangkan atas pertanyaan di atas dengan mengungkapkan karakter masing-masing jamaah haji. Terdapat 2 golongan manusia yang menunaikan ibadah haji. Satu golongan yang hanya mementingkan kehidupan dunia. Ibadah haji dimaksudkan hanya sebagai kebanggaan, ajang mencari popularitas dan kemegahan dunia. Mereka sibuk hanya dengan urusan dunia hingga terpancar dalam doanya kepada Allah. Faminan nasi may yaqul
Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang ketika wukuf di Arafah berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kesenangan di dunia. Orang semacam ini kelak di akhirat tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Inilah contoh manusia yang selalu ada pada semua generasi dan semua tempat. Persepsi sebagian besar umat Islam